Akan tunggu esok hari ya bagaimanakah rekonstruksi ulang terhadap kematian Brigadir Joshua, karena kita tahu dari awal rekonstruksi awal hingga saat ini kan ada cerita yang berbeda. Nah, kita akan tunggu apakah besok betul-betul akan membuka tabir dari kematian Brigadir Joshua. Sudah hadir bersama kami di studio, sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, ini kuasa hukum dari Brigadir Joshua. Pagi, Bang Martin. Bang Martin. Ya, pagi. Oke. Ya, terima kasih waktunya Bang Martin. Kami juga masih akan menghubungi pemirsa kuasa hukum dari Baradae, yaitu Bang Roni Talapesi yang sebelumnya juga sudah mengiyakan untuk hadir berdiskusi bersama kami di sini. Kalau gitu saya mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin, mungkin pertama pertanyaannya Bang Martin, apa yang kemudian diharapkan oleh keluarga Brigadir Joshua, termasuk Anda tim kuasa hukum, dalam rekonstruksi ulang pada esok hari? Ya, yang pasti yang pertama kami ingin diundang ya, karena gini, kalau kita lihat statement dari Pak Dedi Prasetyo, itu kan beliau mengatakan bahwa pengacara kedua belah pihak akan turut serta dihadirkan ya, selain jaksa penuntut umum. Nah, Betul. kalau yang dimaksud dengan kedua belah pihak ini adalah, salah satunya adalah pengacaranya pelapor, yang juga sebagai saksi pelapor, tentunya itu yang dimaksud adalah kami gitu ya. Nah, jadi besar harapan kami bisa hadir. Kenapa kami ingin hadir? Karena kami mau melihat rangkaian peristiwa ya, yang mana pasti dalam rekonstruksi tersebut adalah rangkaian peristiwa yang disesuaikan dengan keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Ya. Tapi sejauh ini sudah mendapat undangan belum, Bang? Perkaranya bisa menjadi terang benderang, Mbak Maria. Ya. Demikian. Sejauh ini sudah mendapat undangan belum, Bang Martin? Saya cek secara surat belum ya. Namun kalau undangan lewat media yang disampaikan oleh Pak Dedi itu, dan kalau memang yang dimaksud dengan kedua belah pihak itu adalah salah satunya kuasa hukum dari pelapor, ya itu yang maksud kami gitu ya. Tapi kan SOP-nya harus menerima secara fisik ya undangan itu ya? Ya enggak juga, waktu pas pra-rekonstruksi kasus yang awal kan di Duren 3, itu rekan kita Bang Johnson, karena di media itu santer terjadi pra-rekonstruksi, kita datangi. Ternyata itu pra-rekonstruksi, kasusnya kasus pelecehan seksual dan pengancaman, yang mana akhirnya kami tinggal karena tidak sesuai dengan apa yang kami laporkan. Oke. Jadi Bang Martin, kemungkinan ya, kalau nggak diundang ya udah kami juga akan jemput bola juga. Oke, baik. Bang Martin, tadi kalau Anda menyatakan gitu ya ingin datang gitu, ada hal spesifik apa yang mungkin kuasa hukum Bang Martin dan juga rekan-rekan yang harus dicermati dalam rekonstruksi besok? Ya tentunya peran dari pihak masing-masing ya, karena ini tersangka ada 5. RE pernah mengatakan kepada Ketua Komnas HAM bahwa Pak FS itu nembak juga. Nah, terus kami mau melihat nih, masing-masing para pihak seperti si Kuat itu ngapain? Ricky Rizal, dia ngapain juga itu? Nah, Bu PC itu perannya sampai sebatas apa? Apakah hanya sampai dengan perencanaan, atau juga turut serta membantu gitu ya? Atau mungkin bersama-sama juga. Nah, ini semua penting, manakala rekonstruksi itu adalah bagaimana para tersangka itu nanti akan memperagakan apa saja yang mereka lakukan sesuai dengan yang mereka sampaikan keterangan melalui pemeriksaan penyidikan. Oke, baik. Saya mau coba menyapa Bang Roni. Bang Roni sudah bergabung bersama kami, Bang. Bang Roni. Selamat pagi, sudah bergabung. Okay. Baik, terima kasih banyak Bang Roni waktunya. Ada Pak Yu, Bu Marita. Ya. Bang Roni, kami ingin mendapatkan konfirmasi kepastian. Apakah klien Anda sudah dipastikan besok akan hadir? Iya, Pak Bayu. Prinsipnya adalah ketika penyidik meminta kami untuk hadir, kami prinsipnya sudah siap mengenai untuk menjalani rekonstruksi. Dan dalam hal ini kan memang kewenangan dari penyidik ya. Bukan kita tidak dalam posisi menolak atau ini. Jadi semuanya itu kewenangan dari penyidik.
Tapi kehadiran dari klien saya prinsipnya siap sih, Mbak. Nah, Oke. Artinya sampai pagi hari ini Baradae sudah menyatakan kesediaannya untuk besok hadir direkonstruksi ya Bang Roni? Secara langsung ya Bang? ya. Iya, secara langsung. Oke, hadir secara fisik artinya nanti dalam rekonstruksi kita bisa melihat ada kelima tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian berada di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri. Oke, kalau dari klien Anda paling tidak Bang, dan juga dari Anda selaku kuasa hukum gitu, paling tidak apa catatan-catatan yang mungkin akan menjadi cermatan Anda dalam rekonstruksi besok? Ya, begini ya, kalau dari klien saya kan sudah menyampaikan semua keterangan yang sudah dituangkan dalam BAP ya. Jadi ketika klien saya terbuka ini akhirnya kasus ini menjadi terbuka semuanya. Harapan saya ataupun klien saya adalah supaya apa yang sudah dituangkan di BAP ini bisa sinkron dengan apa yang jadi rekonstruksi besoknya nanti. Oke. Nah satu lagi Bang Roni, kita juga mendengar kan kemarin ada keengganan itu ya, terutama ketika berlangsungnya sidang kode etik terhadap FS ya. Ada keengganan dari klien Anda untuk bertemu langsung dengan FS gitu. Nah, apa yang diungkapkan mungkin sampai pagi hari ini atau yang terbaru yang bisa kita tahu bahwa kesiapan seperti apa dari klien Anda untuk menghadapi rekonstruksi tersebut besok, terutama bertemu dengan FS dan juga 3 tersangka lain yang pada saat itu berada di lokasi kejadian? Ya, sebenarnya gini, waktu proses yang kemarin itu, Mas Bayu, bahwa ini memang kan ketika sudah dikabulkan klien saya sebagai GC, merupakan program dari LPSK yaitu supaya tidak bertemu langsung ya. Tapi dalam konteks besok itu adalah rekonstruksi untuk membuat perkara ini semakin jelas atau terang, maka klien saya prinsipnya adalah siap dan kooperatif untuk hadir. Mengenai bagaimana bertemu dengan yang lainnya, kami dari tim pengacara akan ikut mengawal, ikut mendampingi sehingga semua proses berjalan lancar. Seperti itu, Mbak Bayu. Mbak Roni, ya, apa kekhawatiran Bang kalau misalnya kita mempertemukan antara klien Anda dan juga keempat tersangka lainnya? Ya, prinsipnya sih tidak ada kekhawatiran ya, Mbak ya. Karena Mbak Maria, kita kan sudah dari awal kan kita kooperatif. Sejak dibukanya kasus ini, sejak klien kami terbuka, klien kami itu kooperatif ya dalam semua proses ya. Dan sudah menyampaikan semuanya apa adanya gitu. Jadi prinsipnya bahwa harapannya adalah besok rekonstruksi ini juga pun membawa suatu keadilan juga untuk klien kami bahwa memang klien kami ini dalam proses diperintah, kemudian melaksanakan perintah, tidak punya kuasa, sehingga melakukan penembakan. Seperti itu. Oke. Saya geser ke Mas Heri, Mas. Apakah kita sudah dengar dari Bang Richard Roni ya? Eliezer itu takut sama Pak FS atau sama Bu PC atau sama Kuat atau sama RR nanti pada saat rekonstruksi? Itu tadi masuk pertanyaan dari Mas Bayu silakan. dan Mbak Maria. Mungkin begitu Bang kali Roni. Bang. Coba Bang jawab Bang. Ya, saya tidak terdengar, sorry. Ya, Bang Roni, tadi disampaikan oleh Bang Martin. Mungkin Bang Martin bisa diulangi sekali lagi, Bang. Ya, gini Bang Roni, salam. Martin Lukasi Manjuntak, tim dari Brigadir Joshua. Mungkin yang dimaksud Mbak Maria, apakah secara psikologi ya Richard Eliezer itu agak paranoid gitu ketika besok akan bertemu Pak Sambo, Bu PC, Kuat, lalu Ricky. Nah itu tadi yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Maria dan Mas Bayu. Silakan Bang Roni. Ya begini Bang Martin, prinsipnya adalah klien saya siap. Jadi klien saya siap menghadapi proses untuk yang besoknya. Gitu. Kita bicara substansi hukum ya, Bang Martin. Anak Tuhan harus berani.
Ya. Oke, udah dipastikan ya siap dan juga berani gitu. Saya langsung geser dulu ke Mas Heri. Mas Heri, soal rekonstruksi ini, statusnya Baradae kan JC ya, Justice Kolaborator gitu. Nah, tadi memang sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya akan siap dan hadir gitu di sana. Nah, tapi dalam konstruksi rekonstruksi besok gitu, mungkin tidak. Atau Anda melihatnya bagaimana ya ketika kehadiran Baradae berhadapan-hadapan dengan FS langsung begitu untuk menjalani rekonstruksi, meskipun itu yang publik tunggu gitu besok. Iya, sebelumnya kita masuk ke metode pemeriksaan ya. Di Perkap Kapolri 6 2019 itu ada 4 metode pemeriksaan, ada interview, katakanlah interogasi, konfrontasi, dan terakhir rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini kalau kita lihat di dunia itu dianut oleh kebanyakan Anglo-Saxon. Tapi di Indonesia juga kalau kita lihat pada praktiknya adalah proses penyidikan. Nah, rekonstruksi atau rebuilding of process ini memang penting tadi. Bagi siapa dalam konteks untuk melihat jangan sampai terjadi kekeliruan ketika ada analisa dan konklusinya. Dan ini kan sudah di BAP sebelumnya ya. Baradae juga sudah di BAP. Nah, konsepsi dari BAP itu akan dilihat pada rekonstruksi nanti. Jadi keterangan saksi persesuaiannya dengan keterangan tersangka perlu. Ketika saya katakan perlu tadi, maka Baradae tentunya termasuk dari bagian, walaupun tadi dikatakan oleh Mas Boy sebagai JC, tentunya kehadirannya diperlukan di situ untuk membuat ini terang benderang perkara ini kan, agar konstruksi hukumnya tepat. Nah, ini yang kemudian diminta oleh penyidik. Maka kalau kita melihat pada normatifnya tadi, maka Baradae seharusnya hadir. Tapi kita nggak tahu ya pertimbangan dari penyidik nanti seperti apa. Apakah memang ada pertimbangan lain, dan itu tentunya harus akuntabel juga, dapat dipertanggungjawabkan, transparan juga, itu yang mungkin dituntut oleh teman-teman dari kuasa hukumnya almarhum Brigadir J. Terlebih ada permintaan dari LPSK juga kan untuk tidak dipertemukan secara langsung itu. Ya, mungkin itu jadi bahan pertimbangan. Bahkan besok itu kalau saya nggak salah ya, kemungkinan besar Kompolnas pun hadir, Komnas HAM hadir. Maka tadi mungkin permintaan dari teman-teman kuasa hukum Brigadir J dapat dipertimbangkan. Jangan sampai seperti rekonstruksi kemarin mungkin ya, menurut mereka yang seharusnya dikoreksi, mereka punya kepentingan hukum untuk hadir di sana. Gitu. Oke, tapi begini Mas pertanyaannya, kalau misalnya kita melihat kan kemarin paling tidak antara tersangka FS, kemudian RR dan juga Kuat, ini kan paling tidak mereka ini memiliki apa ya, konstruksi skenario yang sama. Berbeda kemudian kalau kita bandingkan dengan Baradae yang kemudian akhirnya penyidik harus mengkonfrontasi mereka begitu. Nah, nanti kalau dihadirkan secara langsung ini, melihat juga bahwa Baradae akan berjumpa langsung dengan mantan bosnya lah ibarat ini. Bondingnya sudah terbentuk di sana. Ya, saya rasa penyidik akan memberikan catatan itu ya. Hal itu penting untuk memberikan catatan karena tentunya ketika orang memberikan keterangan atau menyampaikan informasi harus dalam keadaan bebas. Dia tidak boleh dalam intimidasi, ancaman, begitu ya. Jadi saya rasa hal yang tadi kemungkinan yang kita pikirkan akan terjadi sudah dipikirkan oleh teman-teman penyidik begitu. Apakah dalam proses nanti langsung face to face atau mungkin ya teknisnya diatur begitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini akan memperlihatkan kesesuaian antara keterangan yang sudah disampaikan di BAP tadi oleh para saksi maupun para tersangka. Nah, ini penting bagi penyidik. Itu keahlian penyidik lah ya. Saya yakin penyidik mampu untuk melakukan hal itu. Baik, Mas Her, Bang Roni dan juga Bang Martin, kami jeda terlebih dahulu ya. Sesaat lagi kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.